Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan mengenai hak asuh anak. Jadi ceritanya begini, ada suami istri yang bercerai, kemudian terjadi perselisihan mengenai hak asuh anaknya. Awalnya dimenangkan oleh istrinya, tapi kemudian suaminya banding dan dimenangkan oleh suaminya. Pertanyaannya, bagaimana agar anaknya kembali dimenangkan oleh istrinya atau dapat diasuh oleh istrinya? Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, memang apabila terjadi perceraian, ada satu permasalahan mengenai, kadang sering terjadi permasalahan mengenai hak asuh anak. Tapi sebenarnya sih masalah hak asuh anak ini menjadi kewajiban mereka berdua ya, suami dan istri. Tetapi apabila kemudian terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, maka harus diselesaikan di pengadilan. Nah, apabila diselesaikan di pengadilan, nanti hakim yang akan memutuskan dan mempertimbangkan bahwa anak akan diasuh siapa, diasuh oleh suaminya atau istrinya, diasuh oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan. Biasanya ada beberapa pertimbangan. Hakim memutuskan hal ini, bisa mempertimbangkan seperti usia anak, keselamatan jasmani dan rohani anak, orang tua mana yang dapat mendidik dan membesarkan anak, terus kemudian mengenai kemampuan finansial mereka antara orang tuanya, yang bapaknya atau ibunya misalnya begitu, terus kedekatan anak kepada kepada orang tua tersebut, dan aspek lain yang tentunya mendukung kembang anak. Hak asuh anak biasanya jatuh pada ibunya, baik untuk muslim maupun non muslim. Di dalam KHI atau kompilasi hukum Islam di pasal 105, di situ dijelaskan bahwa pertama, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum dewasa, di sini belum mumayyiz, belum dewasa, atau belum akil balik lah, biasanya begitu, atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih mengikuti ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sementara bagi non-muslim, ada dasar hukumnya merujuk pada suatu jurisprudensi atau putusan pengadilan terdahulu yang sudah pernah diputuskan. Di dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 126 K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Nah, yang kedua ada putusan putusan Mahkamah Agung nomor 102 K/SIP tahun 1973 tanggal 24 April 1975. Di situ pernah terjadi kasus. Di situ dijelaskan bahwa berdasarkan jurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa
hak asuh anak bisa jatuh kepada ayahnya dengan dapat dibuktikan bahwa ayah merupakan pihak yang menjadi pengasuh yang lebih baik daripada ibu. Karena mungkin ibu bisa kehilangan hak asuh atas hak anak apabila ibu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Misalkan melakukan perselingkuhan, lalai dalam mengasuh anak, sering melakukan kekerasan, pemabuk, ataupun tindakan lain yang dinilai buruk oleh hakim. Karena pada akhirnya hakimlah yang menilai dan memutuskan hak anak. Nah, dari kasus tadi yang disampaikan bahwa sebenarnya masih ada peluang untuk memperjuangkan bahwa anaknya bisa kembali diasuh oleh ibunya. Pertama mungkin si ibu ini harus apa yang mungkin harus ada yang diperbaiki, dan kemudian upaya hukum lainnya ya kalau memang tidak bisa diasuh secara bersama-sama, upaya hukum lainnya adalah harus mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Nah, karena tadi sudah banding suaminya, maka upaya hukum selanjutnya adalah diajukan secara kasasi. Dan mungkin silakan bisa menggunakan advokat untuk mendampingi kasusnya untuk mengajukan permohonan kepada kasasi. Nah, ini peluang terakhir barangkali ya, kalau memang tidak bisa diasuh secara bersama-sama, maka harus dimohonkan secara kasasi untuk perjuangan memenangkan kembali anak asuhnya diasuh oleh ibunya. Jadi begitu teman-teman semuanya, bahwa intinya sih sebenarnya kedua orang tuanya memang berhak mengasuh anak apabila terjadi perceraian, karena tidak ada yang namanya bekas anak. Meskipun terjadi perceraian, itu tetap anaknya. Nah, tetapi kemudian jika terjadi perselingkuhan tadi, mau nggak mau harus diselesaikan di pengadilan, maka hakimlah yang akan memutuskan. Meskipun secara di dalam KHI bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun di usia ibunya, nah ini mungkin dalam kondisi ibunya memang sanggup dan normal, tidak mempunyai perilaku buruk, tapi ada kemungkinan akan diasuh ayah jika memang ayahnya lebih mampu dan dipandang memang lebih tepat untuk mengasuh anak, bisa jadi itu jatuh di ayah. Dan ada kemungkinan kenapa jatuh di ayah, ibu anak tersebut mungkin perilakunya kurang baik, misalkan begitu, dan sebagainya, dan dianggap memang hakim melihatnya ini tidak mampu untuk mengasuh anak tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Silahkan masukkan komen, like, dan subscribe kalau berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.